Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Gardi Podcast edisi 29 Mei 2023 bersama saya Evi Sulistianingsih. Gardi Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang berkaitan dengan PPDB SMA Negeri 4 Berau tahun 2023. Kita akan bincang-bincang, ngobrol hangat ya Pak Dwi ya. Tentang bagaimana sih alur PPDB nanti, terus apa saja persyaratannya, dan mungkin ada tips-tips untuk nanti mendaftar supaya lancar itu seperti apa. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu, silahkan langsung Pak Dwi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo Hadinoto. Saya sebagai layanan informasi di PPDB SMA Negeri 4 Berau. Baik, langsung ya kita tanya-tanya ya Bapak Ibu dan Sobat Garlip semuanya. Ini masuk masa sosialisasi ya Pak Dwi ya? Sosialisasi itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Untuk sosialisasi di PPDB SMA Negeri 4 Berau itu dimulai sebenarnya sih 27 April, tapi sampai dengan 10 Juni 2023. Oke, berarti ini masih masa sosialisasi. Betul. Oke. Kemudian untuk nanti PPDB 2023 ini SMA 4 membuka berapa kelas? Kalau untuk kelasnya itu ada 6 kelas dan setiap kelas itu terdiri dari 35 siswa dengan total jumlah siswa yang akan kita terima itu 210 siswa. 210 siswa, tidak lebih ya? Ya. Ya, cukup 6 kelas itu saja. Karena mungkin memperhitungkan karena jumlah kelas juga hanya betul. Tersedia 6 kelas itu gitu ya. Oke, kemudian masuk ke pendaftaran ini Pak. Ke pendaftaran ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Sebelumnya saya jelaskan dulu, untuk masuk di SMA 4 itu ada 2 tahap. Yang tahap pertama itu untuk jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua dan anak kandung GTK plus bina lingkungan. Nah, perlu dijelaskan afirmasi itu apa, seperti itu. Oh ya, untuk afirmasi itu sebenarnya adalah calon peserta didik dari SMA yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Gitu. Ya, dibuktikan dengan keikutsertaan. Yang pertama itu adalah kartu keluarga sejahtera. Yang kedua itu kartu keluarga harapan atau KKH dan kartu Indonesia Pintar, seperti itu. Misalkan nih mereka belum punya kartu, boleh nggak pakai surat keterangan gitu? Khusus dari untuk lurah, dari kecamatan gitu. Kalau untuk surat keterangan atau SKTM ya ini, ya, jadi SKTM. Itu kami belum memfasilitasi seperti itu. Jadi tetap kartunya ya? Iya, kartunya. Karena nanti saat kita daftar ulang itu harus kita lampirkan yang aslinya. Oke, baik. Berikutnya untuk tahap apa itu? Yang kedua untuk tahap pertama itu ada namanya jalur prestasi. Ya, jalur prestasi itu sangat banyak, baik itu akademik maupun non akademik. Contohnya kalau di tingkat SMA itu ada namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional, terus ada LKS, Lomba Kreativitas Siswa, ada juga O2SN, yaitu untuk bidang-bidang olahraga, ada juga FLS 2N. Tuh boleh ya. Baik itu lomba individu maupun bergu. Oh gitu. Ya. Jadi dia hanya juara 1, 2, 3 atau sampai harapan 1, 2, 3 seperti itu. Khusus di juara 1, 2 dan 3 minimal di tingkat kabupaten. Oh gitu. Jadi misalkan lomba pidato tapi tingkat sekolah itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tingkat kecamatan pun tidak berlaku. Terus kemudian misalkan juara kabupaten, juara harapan 1 tidak berlaku juga. Tidak berlaku juga. Untuk berapa penambahan nilainya itu bisa dilihat di mana itu Pak? Itu ada di Juknis ya, nanti lihat aja di link PPDB, ada barcode-nya, QR kodenya. Silakan nanti bisa di-download di link QR kodenya itu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya setelah jalur prestasi ada apa lagi tadi, di tahap 1? Untuk di jalur prestasi itu juga boleh melampirkan surat prestasi atau piagam di luar yang tadi ya, seperti OSN, LKS, O2SN, atau FLS 2N. Jadi boleh melampirkan juga tentang tahfiz Al-Qur'an. Jadi penghafal juz ya.
Jadi nanti ada rinciannya juga, juz hafal 1 juz itu nilai 10, 2 juz itu 20 dan seterusnya seperti itu. Yang selanjutnya tentang prestasi keagamaan non muslim pun juga ada. Ya. Terus juga boleh juga tentang prestasi pramuka. Contohnya misalnya dia sudah penggalang rakit dan terap dan Garuda. Berkaitan dengan menghafal tadi, tahfiz tadi. Kalau tadi misalkan prestasi yang tingkat kabupaten itu kan minimal kabupaten. Kemudian kalau tahfiz itu sertifikatnya apakah harus tingkat kabupaten atau bisa sekolah itu? Kalau sertifikat sekolah. Untuk sertifikatnya itu minimal ditandatangani setingkat dengan kabupaten, tapi dengan catatan ada juga tanda tangan dari kepala satuan pendidikan. Seperti itu. Jadi ada salah satu organisasi di Berau misalnya di bidang keagamaan yang ditandatangani dan itu mengetahui juga ada tanda tangan kepala sekolah dari satuan pendidikan seperti itu. Okay. Kemudian ada jalur apa lagi di tahap 1? Yang selanjutnya jalur perpindahan orang tua dan anak kandung GTK. Di jalur perpindahan orang tua itu batasnya paling lama 2 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun itu harus melampirkan kakak asli dan itu berarti sudah pindah. Dan itu juga untuk dilampirkan surat dari instansi, kantor, lembaga, dan perusahaan. Jadi tidak semata bilang hanya pindah tempat, tapi juga harus ada surat tugasnya. Seperti itu. Terus juga itu harus ada surat domisili terdekat. Sebenarnya sih untuk pindahnya misalnya di perusahaan atau kantornya itu di lingkupnya hanya di wilayah Sambaliung aja. Jadi bukan di biduk-biduk terus dia mendaftar di sekolah di SMA di jadi SMA 4. Tetap sesuai ya, betul, yang sesuai terdekat, ya terdekat sekolah terdekat seperti itu. Kemudian yang anak kandung guru tadi? Ya, untuk anak kandung PTK itu adalah anak kandung guru yang mengajar di SMA 4. Karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya salah mengartikan. Semua guru semua guru baik SD, SMP maupun SMA itu boleh mendaftar di SMA 4 ya. Padahal untuk di aturan itu hanya di satuan pendidikan tempat mendaftar seperti itu. Ada lagi jalur apa lagi di tahap 1? Di tahap 1 ada satu lagi, ini jalur yang mungkin tahun ini baru ada, itu jalur bina lingkungan. Ya, jadi apa itu bina lingkungan? Bina lingkungan itu adalah jalur di lingkungan sekolah yang itu wajib diterima asalkan dengan catatan dia mempunyai kakak asli lebih dari 1 tahun per Mei, itu RT 3, 4, dan 6 Kelurahan Sambaliung. Cukup dibatasin itu ya, RT 3, 4, dan 6. Berarti memang lingkungan sini aja. Ya, di sekitar sekolahan aja. Dan dengan catatan yaitu tadi harapan kami dari pendaftar itu RT 3, 4, dan 6 tidak ikut ke jalur zonasi. Jadi silahkan daftar di tahap 1. Kemudian tahap 2 nih. Di tahap 2 ada jalur apa saja kalau di tahap 2? Kalau di tahap 2 itu ada namanya jalur zonasi atau reguler. Jadi di jalur zonasi ini itu adalah pendaftar calon peserta didik itu di lingkung hanya Kelurahan Sambaliung saja. Ya, di prioritas pertama itu ada RT 1 sampai 15. Yang kedua itu adalah sekolah yang berasrama yang berada di dalam satu zona ya. Ini berarti di SMP 1 Sambaliung itu ada asramanya misalnya. Yang untuk di zona reguler itu adalah RT 16 sampai 23. Jadi hanya itu aja. Jadi Tanjung, Teluk, kakaknya itu tidak bisa mendaftar lagi ke SMA Negeri 4 tidak bisa lagi. Jadi khusus Kelurahan Sambaliung. Sambaliung. Oke, baik. Sekarang Pak Dwi, ini tadi kan sudah dibahas nih, tahap 1 ada jalur ini, jalur itu, kemudian tahap 2 juga ada jalur zonasi sama reguler seperti itu. Nah, persentasenya nih, sekarang kita bahas persentasenya lebih banyak yang mana ini di tahap 1 atau tahap 2? Apakah ada persentase tersendiri? Ada. Di tahap 1 tadi itu terbagi menjadi 4 jalur. Di jalur afirmasi itu sekitar 15% yang akan kami terima. Ya, kurang lebih maksimal itu 32 siswa. 32 siswa. Ya. Terus untuk di jalur prestasi itu persentasenya adalah 25%, kurang lebih maksimal 52 siswa.
Ya. Terus di perpindahan tugas orang tua dan anak kandung PTK itu hanya 5%, kurang lebih maksimal itu adalah 10 siswa aja. Terus jalur bina lingkungan itu 10%, jadi totalnya adalah 21 siswa. Dan di tahap kedua atau di jalur zonasi itu sisanya 45%, jadi minimal 95. Jadi ketika di tahap 1 itu jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua itu tidak tercukupi, akan ditambahkan ke tahap 2. Ya, jadi misalnya tadi kan kalau separohnya adalah 105, ketika di jalur tahap pertama itu 100, yaitu 70, berarti masih ada sisa 45, akan ditambahkan dialihkan ke tahap 2. Untuk di jalur jadi zonasi. Kuota di tahap 2-nya bertambah. Betul. Nah, untuk kuota di tahap 2 itu berapa persen? 45%. 45%. Ya, total paling banyak ya. Paling sedikit 95 siswa. Iya. Itu yang paling banyak ibaratnya. Betul. Gitu. Oke, kemudian kalau kita mau daftar nih, ini Bapak Ibu orang tua mungkin tertarik kan mau menyekolahkan putra-putrinya di sini. Bagaimana mau daftar itu pakai link apa? Kemudian nanti alurnya seperti apa gitu. Kemudian persyaratan apa yang perlu disiapkan nih sebelum ngeklik link itu tadi? Kan pastinya kalau ngeklik link itu akan mengisi data, kemudian mengisi data, melampirkan. Nah, yang mau dilampirkan itu apa saja? Oke, terima kasih. Kalau untuk mendaftar di SMA 4 ini, nanti silahkan buka di www.pbdbberau.com. Ya. Terus kalau mau informasi lebih lanjut tentang SMA, apa itu SMA 4 itu seperti apa, misi visinya apa, itu silahkan lihat di website kami di seman4berau.sch.id. Ya. Terus untuk persyaratan umum sih sebenarnya siswa itu maksimal berusia 21 tahun terhitung 1 Juli 2023. Yang pertama. Yang kedua telah menyelesaikan atau kelas 9 ya dalam bentuk lain SMP sederajat lah ya, SMP sederajat. Terus juga memiliki ijazah ya, kalau ijazah belum keluar bisa tergantikan dengan SKL namanya, surat keterangan lulus. Dan juga ketika misalnya ada surat keterangan terdaftar ujian sekolah itu boleh sebenarnya ya. Terus juga tadi untuk sebelum kita masuk di www.pbdbberau.com ya, itu kita harus bikin akun dulu. Apa sih akun? Ya, buat akun. Dulu. Masalah akun nih. Banyak orang tua yang bertanya, nama akun ini akunnya siswa tersebut atau boleh akun orang tua? Akun siswa pendaftar. Harus wajib ya akun siswa akun ya. Siswa, ya. Yang dan boleh pakai Google, boleh Yahoo, boleh. Boleh. Gitu. Yang perlu disiapkan sih yang pertama sebenarnya NISN dan NIK. Itu yang paling utama ya. Jadi ketika nanti NISN dicantumkan di pendaftar baru ya, login dulu, nanti masukkan NISN dan juga NIK, nanti secara otomatis data siswa itu sudah ada. Tapi kalau belum bisa masuk langsung, itu biasanya nanti bisa edit sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sebelum kita mendaftar, setelah kita jadi ya akunnya jadi, itu ada beberapa berkas yang harus kita siapkan. Nah, apa saja itu ya, berkasnya? Yang pertama itu adalah scan ijazah atau SKL tadi. Scan ijazah boleh, SKL boleh. Scan rapot semester 1 sampai semester 5. Itu scan-nya itu dipisah-pisah, semester 1 pisah, semester 2 pisah atau jadi digabung? Gabung. Di merger dan gitu itu ya? hanya nilai pengetahuan saja. Oh, yang keterampilan tidak perlu di-scan? Tidak perlu di-scan. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya? Tidak perlu banyak-banyak, hanya 5 lembar 5 aja. lembar. Ya. Kalau 5 semester berarti 5 lembar aja. Betul. Itu. Tapi dengan catatan kalau bisa satu lembar itu tampil semua. Jadi kadang ada beberapa siswa yang hanya nilainya saja, tampilan nama biodata itu tidak terlihat, terpotong gitu ya. Gitu. Ya perlu diperhatikan Bapak Ibu orang tua dan kemudian adik-adik semuanya, kalau nyeken dari atas sampai bawah harus full gitu ya, jangan nilainya saja. Ini nilainya siapa, nanti keliru memasukkan panitia. Kemudian apa lagi Pak Dwi? Terus juga kartu keluarga asli. Kartu keluarga asli. Ya, kartu keluarga asli
1 tahun berlakunya. 1 tahun. Ya, jika kan ada juga permasalahan ketika kakak, Pak saya kan pindah nih belum 1 tahun, tapi alasannya apa? Kami juga tidak mengharuskan itu harus berlaku 1 tahun, tapi ketika itu berlaku belum 1 tahun harus melampirkan kakak lama. Ya, contohnya misalkan nambah anak nih di keluarga, kartu keluarga itu, jadi harus melampirkan kakak aslinya yang baru dengan kakak aslinya yang lama. Tergantung sih kebutuhan dia untuk menambahkan kakak yang baru itu apa, itu seperti itu. Terus juga pas foto. Pas foto itu ditentukan nggak backgroundnya apa gitu? Apa kalau bisa sih kami foto dari tiap tahun mungkin boleh gitu? Nggak boleh. Oh, Kalau bisa karena ini untuk instansi sekolah, kalau bisa dengan seragam sekolah SMP-nya masing-masing dengan latar merah. Ya. Latarnya merah. Ya, dicatat Bapak Ibu ya. Latar merah, tidak boleh foto selfie gitu. Harus foto resmi ya, pakai seragam gitu ya. Diusahakan untuk pakai seragam. Gitu. Kemudian apa lagi selain foto? Tadi udah ijazah atau SKL, kemudian kartu keluarga, foto, mungkin ada yang terbaru gitu melampirkan. Untuk sementara sih yang perlu dipersiapkan adalah itu. Nanti kalau untuk yang lain itu biasanya didaftar ulang. Sertifikat mungkin ya, sertifikat prestasi, sertifikat prestasi. tahfiz, seperti itu mungkin perlu di-scan. Kemudian kalau Pak, saya ini punya sertifikat tapi sertifikat aslinya hilang, cuman ada fotokopi gitu, gimana? Apakah boleh fotokopiannya itu dilegalisir yang berwenang, kemudian masih bisa dipakai gitu? Ya, biasanya sih tiap tahun ketika misalnya ijazah sertifikat atau piagam asli itu hilang, ya bisa sih sebenarnya dilegalisir dari pihak yang berwenang. Ya. Yang penting itu bukan dibuat-buat ya. Karena kan memang kadang di Berau ini kan ada musibah, kebakaran atau apa, berkas-berkasnya kemudian ikut terbakar gitu. Jadi ada solusinya seperti itu. Nah, nanti misalkan nih sudah mendaftar di situ kan ada pilihan ya Pak Dwi ya. Pilihan 1, pilihan kedua itu kita bebas kan memilih sampai berapa pilihan itu? Apakah misalkan ada 15 sekolah yang online, pendaftaran online, kita boleh memilih semua atau dibatasi? Kalau untuk sesuai juknis itu hanya maksimal 5. Tapi sebenarnya boleh pilih 2, boleh 3 seperti itu. Kalau untuk di zona kita untuk SMA 4 itu sekarang sudah beda zona. Kita berada di zona 2. Kita boleh pilih SMA 4 ya. Terus kalau mau milih pilihan kedua bisa ke PGRI atau ke Muhammadiyah. Oh, itu ditentukan ya pilihan-pilihannya itu ya? Ya, karena zona yang 1 sampai berapa zona itu? Zona itu banyak sih kalau untuk di zona. Zona 1 itu wilayah Tanjung, zona 2 itu di wilayah kita di Sambaliung, ada zona 3 dan 4 itu ada di Gunung Tabur. Kalau boleh tahu Pak Dwi, di zona 2 itu ada sekolah apa saja? Kalau untuk yang online terpadu itu hanya kita aja. Oh gitu. Ya, SMA 4 ya. Jadi boleh ya ketika pilihan 1 itu zona SMA 4, pilihan 2 zona 1 SMA 1 gitu boleh? Kalau untuk di tahun ini kayaknya sih tidak bisa. Ya, karena memang zona kita sudah terpisah. Oh gitu. Ya, jadi pilihan pertamanya misalnya SMA 4, ya pilihan keduanya itu bolehnya hanya ke swasta. Oh, bolehnya swasta gitu, nggak boleh karena zona 2 satu-satunya hanya SMA 4. SMA 4. Kalau zona 1 lumayan banyak pilihannya ya. Cuman ya itu tadi untuk swasta sih boleh. Boleh. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nih sudah diterima nih, misalkan sudah diterima, dinyatakan lulus gitu menjadi siswa SMA Negeri 4 Berau. Itu kan harus daftar ulang. Iya. Pemberkasannya online atau offline? Offline. Jadi itu melampirkan tadi ketika misalnya afirmasi harus ada KIP aslinya, nanti plus juga dengan fotokopinya. Okay. Ya. Jadi untuk prestasi juga sertifikat aslinya nanti dibawa ya, dilampirkan juga, dilihatkan buktinya, terus juga biasanya sih akte kelahiran itu juga. Plus biasanya ini yang kadang agak lupa, mungkin biasanya ada surat keterangan bebas narkoba. Oh gitu. Itu bisa dari
keterangan bebas narkoba itu bisa dari rumah sakit, bisa dari puskesmas, terdekat, bisa ya. dari misalkan Katulistiwa atau Klinik Tirta gitu. Tidak Boleh, diharuskan boleh. kan Tidak dari rumah diharuskan sakit. untuk rumah sakit. Oke. Yang penting yang berwenang Yang mengeluarkan berwenang. itu. Seperti itu. Oke. Baik. Kalau Pak Dwi sendiri kan tiap tahun nih Pak Dwi selalu berada di kepanitiaan PPDB ini. Ada bedanya nggak PPDB tahun 2022 dengan PPDB tahun 2023? Kalau untuk perbedaan sih secara signifikan tidak ada. Ya. Mekanismenya, peraturannya sebenarnya tiap tahun masih sama. Sama. Itu. Oke. Jadi nggak ada bedanya ya. Ya. Cuman bedanya mungkin Ya, pindah zona tadi kita ya tinggal pindah zona, tersendiri. kemudian sama kelas yang dibuka. Ya. Kalau tahun kemarin 7 kelas, hari ini cukup 6 kelas saja karena memang bergantung Ya. ketersediaan kelas gitu ya. Ya, karena kan tahun ini kita buka 6 kelas karena yang kita luluskan juga 6 kelas gitu. Iya, oke, baik seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Satu, ini pesan mungkin buat pendaftar bagi yang SMP-nya belum terdaftar. Biasanya ini sangat lupa sekali. Oh, kenapa ini SMP saya di Samarinda tidak ada? Ya, harapannya calon pendaftar itu datang ke SMA 4 dengan melampirkan beberapa item. Ya, yang pertama itu tentang akreditasi sekolahnya. Ya, akreditasinya apa? Ya, yang Itu disiapkan. mempengaruhi ya? Karena tidak akan bisa ngeklik SMP-nya. Itu kejadiannya. Jadi kita Misalkan apa ini? Misalkan SMP mana gitu tidak terakreditasi C misalkan? Atau kalau belum terakreditasi misalkan? belum tampil nama SMP-nya. Oh gitu, bisa ya? Bisa, Ada kejadian karena seperti itu. yang di online terpadu ini biasanya hanya SMP sekabupaten Berau. Oh, Ya, yang kami khawatirkan ada pendaftar dari Samarinda, Balikpapan, misalnya SMP 1 Samarinda nih mau daftar di SMA 4. Jadi, oh SMP saya enggak ada. oh gitu. Ya. Nah, kalau menemui seperti itu seperti apa? Oh, silahkan datang langsung ke SMA 4, nanti bisa temui saya langsung. Yang pertama yang perlu dipersiapkan itu adalah akreditasi sekolah itu apa? Oke. Yang kedua, NPSN-nya nomornya berapa? Iya. Ya, nama sekolahnya apa, kepala sekolahnya itu siapa, ya, nomor telepon sekolahnya, sekolah asalnya, plus website dan emailnya dari sekolah. Seperti itu. Jadi kalau menemui kendala-kendala Ya. seperti itu, kemudian ada kendala apa lagi selain itu? Misalkan Yang- mau milih nama sekolahnya nggak muncul di situ gitu, apalagi kendalanya yang harus nanti datang ke sini langsung menemui panitia. Jika nanti teknis di daftar online, nanti diusahakan bisa ke sekolah langsung. Ya, bisa juga sih kontak person, akan tetapi itu tidak memperjelas. Jadi kalau mau jelas permasalahan itu dan bisa terpecahkan, silahkan nanti langsung datang ke SMA 4. Nanti bisa datangi saya sebagai layanan informasi atau mungkin dari panitia PPDB untuk yang informasi PPDB. Dan juga ini ya, satu, ketika nanti ada pendaftar contoh misalnya nih, boleh enggak Pak nih paket B itu? Iya, Ya, banyak seperti itu. Boleh Jadi, nggak itu? Kalau paket B sih sebenarnya setara, dengan catatan juga dari paket B itu ketika ijazah juga belum keluar. Jadi silahkan juga, yang penting ada SKL-nya. Oke. Ya, tapi kalau paket B-nya tahun kemarin secara otomatis ijazah paket B-nya kan sudah keluar. Biasanya permasalahan yang terjadi itu sama. Itu tadi ijazah juga belum keluar tapi paket B boleh daftar. Oke. Dengan catatan itu tadi, ketika paket B daftar juga silahkan datang ke SMA 4. Oke. Ya, karena memang biasanya sih TKBM-nya atau kelompok belajarnya itu belum terdaftar, belum klik. Oh, ini kenapa ini sekolahan saya belum muncul. Ya. seperti itu. Oke, jadi nanti bisa langsung aja di jam kerja. Jika mendapatkan kendala-kendala seperti itu bisa langsung menemui layanan informasi. Oh ya, nih untuk tanya-tanya ada nomor handphone yang bisa dihubungi ya di sini. Ada juga di poster-poster, kemudian spanduk-spanduk yang kita pasang. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai PPDB, Pak Dwi? Mungkin itu. Ya, cukup. Mungkin ada yang bertanya melalui live IG? Tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih Pak Dwi sudah mampir ke Garlic Podcast. Kita memberikan informasi ke semua tentang PPDB SMA Negeri 4 Berau khususnya, dan mudah-mudahan nanti semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendaftar di SMA Negeri 4 Berau. Dan tentunya
Siapapun itu, kami welcome. Selamat datang di SMA Negeri 4 Berau dan selamat bergabung bersama SMA Negeri 4 Berau. Terima kasih, saya akhiri podcast pada hari ini. Gardi Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.